Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kitabu An-Nikah. Ada sekitar. Sudah ada yang nikah di sini? Kalau OTW mah masih jauh juga, OTW juga. Ini juga OTW. Kita OTW-nya 3 jam, 4 jam, 5 jam, 1 tahun, 2 tahun. Kita bernikah wa ma yata'allaq bihi min ahkam wal qadaya. Ma makna nikah? An-nikah lughatan al-wad'u al-jima' atau aqdun nikah. Istilahan al-aqd baina ar-rajuli wa waliyil mar'ati bi hudur asy-syahidain yuhallal al-jima' baina ar-rajuli wal mar'ah An-nikah lughatan al-wad'u. Al-wad'u, apa makna al-wad'u? Hubungan suami istri. Ya. Jadi nikah itu hubungan suami istri. Artinya hubungan suami istri. Jadi kalau ada yang bilang nikah itu bukan kawin, nikah kawin hukumnya. Sama, bahasa Arabnya kawin artinya. If'alu kulla syai'in illa nikah, kata Nabi. Lakukan semuanya kepada istri yang sedang haid kecuali nikah. Kecuali hubungan suami istri. Jadi nikah itu hubungan suami istri. Awal jima itu adalah nikah, ya. Au aqdun nikah atau akad nikah. Wastilahan, secara istilah, al-aqdu bainar rajul wa waliyil mar'ah, akad antara laki-laki dan wali perempuan bihuduri syahidain, dengan hadirnya 2 saksi, yuhallil, menghalalkan al-jima' bainar rajul wal mar'ah. Yang menghalalkan hubungan suami istri antara laki-laki dan perempuan. Hadza huwa ta'rifun nikah, ya. Jadi nikah itu akad yang menghalalkan hubungan suami istri, ya. Bukan menghalalkan harta, bukan menghalalkan zalim, bukan menghalalkan menganiaya, bukan menghalalkan untuk mukul, bukan menghalalkan untuk ini, cuman menghalalkan hubungan suami istri tok bapak, ya. Adapun yang lain-lain nggak boleh. Emang istri boleh mukul suami? Suami boleh mukul istri? Nggak boleh semuanya, ya. Perlakukan dia sama seperti orang lain dalam hal muamalah. Dalam hal muamalah, ya. Mas, ini uang mas gitu kan, ya. Boleh saya minta? Oh jangan, nggak boleh, kasih, ya. Bukan menghalalkan harta, bukan, ya. Jadi cuma menghalalkan hubungan suami istri. Karena nikah itu sendiri artinya hubungan suami istri. Ya, akad nikah, akad menghalalkan nikah, menghalalkan hubungan suami istri. Cuman itu tok, ya. Selebihnya pakai akad yang lain lagi, ya. Selebihnya pakai akad yang lain lagi. Jadi nggak boleh istri mukul suami, nggak boleh suami mukul istri, nggak boleh zolim, nggak boleh perempuan yang nggak baik, gitu kan. Karena dia sama seperti orang lain. Sama seperti orang lain, ya. Jadi bukan berarti halal semuanya. Ini yang salah paham sebagian masyarakat, ya. Memahami nikah itu lebih dari yang seharusnya. Nikah cuma menghalalkan hubungan suami istri, ya. Nikah itu
artinya hubungan suami istri, gitu kan. Akad nikah akad untuk hubungan suami istri, gitu kan. Untuk membedakan antara nikah dengan zina. Kalau zina nggak ada akadnya, atau akadnya nggak ada dihadirin wali, nggak dihadirin dua saksi, gitu kan. Itu yang membedakan antara zina dengan nikah, ya. Nikah bil akad, ya, bi huduril wali, bi huduril syahidain, ya. Jadi nikah enggak ini ya, enggak, bukan, jangan terlalu berlebihan, terlalu jauh, enggak ya. An-nikahu mustahabbun liman yahtaju ilaihi, ya. An-nikahu mustahabbun, nikah adalah sunnah bagi yang membutuhkannya, ya. Liman la yahtaj fala, ya. Kalau jadi bagi yang membutuhkan, ya, an-nikahu sunnatun, mustahab, yani sunnah liman yahtaj ilaihi. Walakin qad yajib, bisa wajib, ya. Mata yajib? Idza khasya al-wuqu' 'ala zina, ya. Idza khasya al-wuqu' fi zina, kalau dia khawatir terjerumus kepada zina, fa asbaha wajiban. Wa qad yakunu haraman idza kana nikah yuaddi ila ad-darar, ya. Kalau nikah bisa berakibat kepada mudarat, ya. Yuaddi ila ad-darar, masalan yani ay yakuna ar-rajul yani maradan muaddiyan, ya. Sakit yang menular, ya. Wa mumitan, dan mematikan, ya. Man yusabu bi idis, ya, seperti orang yang menderita penyakit idis. Mana idis? Air, ya. Bahkan kan yakunu haraman, yakunu haraman. Limadha? Li'annahu qad yu'addi ila al-akhar, ya. Bisa menular kepada yang lain. Idan hukmun nikah mustahab, sunnah liman yahtaj ilaihi, wa qad yakunu wajiban liman kana yakhsha ayyuqu, liman khasya al-wuqu' fi zina, ya, siapa yang khawatir terjerumus kepada zina. Lianna al-ibti'ad an zina wajibun, wa qad yakunu haraman idza kana muaddiyan ila ad-darar li ahad az-zawjayn, ya, mudarat kepada salah satu suami istri, ya. Bi ay yakuna az-zawj mathalan maradan muaddiyan mumitan, ya, atau musab bi maradin mumitin, kaidis, ya, seperti AIDS, ya, fa yakunu haraman. Wa qad yakunu makruhan, makruh idza kana ahad az-zawjayn la yatamakkan min ada'i wajibihi, tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Karrajul yakunu faqiran asyaddal faqr, ya, seperti laki-laki yang sangat miskin, ya, bisa jadi makruh, ya. Limadha? Li'annahu qad la yastati' la yaqdir ala al-infaq ala zawjati, atau yakunu dha'ifan, dha'if asy-syahwah, ya, syahwatnya lemah, ya. Kadzalika makruh, hadza yukrah. Wa yakunu mubahan idza kana az-zawaj baina ar-rajul wal mar'ah ghairu muhtajaini ila an-nikah, ya. Di antara laki-laki dan perempuan yang tidak membutuhkan nikah, ya, dua-duanya important, ya. Hadza mubah. Tidak arada yatazawaja idallah, ya. Ane mau nikah sama ini tapi ane enggak punya nafsu, gitu kan, ya. Oh, ane juga, gitu kan, ya, terserah, ya. Mau nikah mau enggak, itu mubah namanya. Mubah. Udah jelas tadi, ya. Mata yakunu wajiban, mata yakunu sunnatan, mata yakunu makruhan wa haraman wa mubahan, ya. Ada yang bisa ulangi? Ya, kapan jadi wajib? Idza khasya al-wuqu' fi zina, ya, kalau khawatir
terjerumus kepada zina. Mata yakunu haraman? Idza kana lahu marad Mumitan. Ya. إذا كان الزواج يؤدي إلى الضرر لأحد الزوجين كأن يكون مصابا بمرض مميت كإيدز مثلا. متى يكون مكروها؟ إذا رجلين لا يتمكن أو يكون ضعيفا. إذا كان أحد الزوجين لا يقدر لم يتمكن من أداء واجبه كامل الأداء ya, كأن يكون ضعيف الشهوة seperti nafsunya lemah ya, atau ضعيف القدرة على الإنفاق atau lemah kemampuan memberikan nafkah ya, فهذا مكروه. متى يكون مباحا؟ إذا كان الرجل والمرأة غير محتاجين إلى النكاح كأن يكون فاقدي الشهوة ya, فاقدي الشهوة ya, tidak memiliki syahwat ya, dua-duanya nggak punya nafsu ya mubah ya. Hukmuhu sunnah liman yahtaj ilaih, wajib liman khasya al-wuqu' fi zina, haram liman kana musaban bimaradin mumitin muaddid atau yuaddi zawaj ila al-idrar ahad az-zawjayn. Makruh liman kana qudratuhu dha'ifah sawa'un kanat fil jima' aw an-nafaqah mubah lifaqidai di foto aja, kalau ditulis lama. Tayyib, dalil ala istihbabin nikah kathir jiddan min al-Quran wa min as-sunnah. Dalla ala dhalik, dalilnya ayat banyak sekali ya, minha qauluhu ta'ala wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum ya. Ankihul ayama, al-ayama perempuan yang tidak memiliki suami ya. Nikahkan wanita-wanita di antara kalian yang tidak memiliki suami, was-salihin atau laki-laki yang soleh, min ibadikum wa imaikum, dari hamba sahaya atau dari hamba, dari laki-laki dan perempuan, yakunu fuqara, kalau mereka fakir, yughnihimullahu min fadlih ya, Allah memberikan kekayaan kepada mereka dengan karunia-Nya ya.
Jadi nikahkan ya laki-laki dan perempuan yang belum punya suami atau istri ya. Kalau mereka miskin, Allah berikan kekayaan ya. Jadi dari sini menunjukkan bahwa nikah jangan dijadikan patokan ekonominya ya, karena kekayaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau datang wanita laki-laki yang soleh ya diterima ya. Idza ja'akum man tardawna dinahu fazawwijuh. Kalau datang orang yang kalian ridho agamanya, maka nikahkan. Jadi jangan faktor ekonomi, karena Allah yang ngasih rezeki. Marawahu Abdullah ibn Mas'ud, diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, qala kunna ma'an nabi syababan la najidu syai'an. Kami dulu bersama Rasulullah masih pemuda, tidak memiliki apapun. Faqala lana Rasulullah, Nabi mengatakan, ya ma'syar syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai pemuda, siapa yang mampu menikah, ya maka nikahlah. Jadi la najidu syai'an. Kami dulu pemuda tidak memiliki apa-apa ya. Jadi artinya enggak memiliki kemampuan secara ekonomi juga ya. Siapa yang bisa menikah artinya punya keinginan untuk menikah ya. Fa innahu aghaddu lil basar, karena dia akan merendahkan pandangan, wa ahsanu lil faraj, dan menjaga kemaluan. Wa man lam yastati, kalau enggak mampu, fa alaihi bisawm, maka puasa. Wa innahu lahu wija, karena puasa akan menjaga ya. Hadza dalil ala istihbabi an-nikah ya. Jadi nikah hukumnya apa? Sunnah bagi yang menginginkannya ya. Bahkan bisa jadi wajib bagi yang khawatir terjerumus kepada zina ya. Dan haram kalau bisa berakibat mudarat, seperti punya penyakit yang menular ya. Dan makruh kalau kemampuan dia lemah ya. Dan mubah kalau tidak memiliki syahwat tapi tidak ada yang menghalangi mereka untuk menikah juga. Nikah pertama, kedua, ketiga, keempat sama hukumnya ya. Kedua, ketiga, keempat sama hukumnya ya. Sunnah bagi yang membutuhkannya gitu kan ya. Wajib kalau khawatir terjerumus kepada zina ya. Haram kalau berakibat mudarat, tidak mampu ya, masih menikah juga gitu kan ya. Atau kemampuan dia lemah, makruh. Mubah ya. Kalau ya enggak ada yang menghalangi ya untuk menikah ya. Wa yajuzu lil hur ay yajma' baina arba' harair. Ya, di sini disebutkan yang merdeka boleh menggabungkan 4 wanita merdeka ya. Jadi nggak ada beda antara nikah pertama, kedua, ketiga, keempat, hukumnya sama. Sunnah bisa wajib, bisa wahab, bisa hukum, bisa mubah. Wa yajuz, dan boleh ya menikah laki-laki yang merdeka dengan 4 perempuan yang merdeka ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah yang kalian sukai dari perempuan 2, 3, 4. Allah enggak menyebut satu dulu enggak ya. Satu, fa in khiftum, kalau khawatir ya. Allah ta'dilu ya, kalau khawatir enggak bisa adil ya gitu kan. Jadi ini hanya untuk orang yang khawatir saja nih ya. Yang khawatir, yang takut-takutan ya janganlah ya. Wahidah, satu saja ya. Tapi ternyata banyak laki-laki yang penakut ternyata ya. Ternyata banyak laki-laki yang penakut dibandingkan yang ini ya. Takut sama istri gitu kan ya. Istri enggak ditakuti tapi disayangin ya. Enggak ditakutin tapi dimanja gitu kan ya. Perempuan itu seperti anak kecil, bener enggak? Pengen dimanja, disayang, dikasih duit nih, kasih makan gitu kan ya, kasih jajan gitu kan. Itu perempuan, mau dia udah umur 50 tahun sekalipun kayak anak kecil masih. Jadi kalau dia diperlakukan seperti itu, insya Allah ya aman. Ada sekali. Al-mar'atu at-tiflul kabir dalam bahasa Arabnya ya. Perempuan itu adalah anak kecil yang berbadan besar. Ya. Cuma badannya aja besar, umurnya aja tua gitu kan. Tapi tadi berlaku seperti anak kecil. Istri saya yang pertama umurnya 50 sekarang. Tapi itu tadi berlaku seperti anak kecil. Asal diperlakukan seperti anak kecil aman, nggak protes dia nggak ya. Asal diperlakukan seperti anak kecil.
Ya. Mau jajan? Jajan. Beli. Beli. Mau jalan-jalan? Jalan-jalan. Senang, udah perempuan dah aman dah itu kalau gitu Pak. Aman. Berlaku seperti anak kecil. Ya. Tapi banyak laki-laki yang nggak tahu. Ya. Kalau tahu, ya. Jadi Allah berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba'." Nikahilah yang kalian sukai dari perempuan 2, 3, 4. Allah menyebut 2, 3, 4 ya. Dalla bi mafhumihi ala annahu la yajuzul jama' baina aktsar min arba' ya. Jadi enggak boleh lebih dari 4. Warawa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Qais bin Al-Harith qala aslamtu wa 'indi thamanu niswatin. Ya, kata Qais bin Al-Harith, aku masuk Islam saat itu saya memiliki 8 perempuan, 8 istri. Fa dzakartu dzalika lin Nabi, aku ceritakan kepada Rasulullah, faqala Nabi ikhtar minhunna arba'an. Pilih 4 saja ya. Wa rawat Tirmidzi wa Ibnu Majah an Ibnu Umar anna Ghailan ibn Salamah Ats-Tsaqafi aslama wa lahu 10 niswatin fil jahiliyah. Ghailan bin Salamah Ats-Tsaqafi dia masuk Islam saat itu dia punya 10 istri di masa jahiliyah. Fa aslamna ma'ahu, semuanya masuk Islam. Fa amarahu Nabi ayat khayyar arba'an minhunna. Nabi minta dia untuk memilih 4 saja ya. Wa fi musnad Syafi'i, dalam musnad Imam Syafi'i Nabi mengatakan amsik arba'an wa farid sa'irahunna, ya pertahankan 4 orang dan selebihnya ceraikan ya. Jadi itu menunjukkan bahwa hanya maksimal 4 ya. Maksimal 4. Dan nggak boleh kita mengingkari poligami ya. Karena mengingkari poligami mengingkari satu ayat, mengingkari Al-Quran, mengingkari Al-Quran murtad hukumnya ya. Jadi nggak boleh kita mengingkari poligami. Oh, poligami bagi saya haram, murtad ente ya. Satu ayat diingkari ya, keluar dari Islam langsung. Tidak beriman dengan Quran, tidak beriman dengan kitab Allah ya. Rukun imannya nggak lengkap berarti ya. Mau dibacakan fatwanya, ada fatwanya itu ya, fatwa di Arab Saudi. Fatwa di Arab Saudi yang mengingkari poligami murtad hukumnya ya. Karena ada ayatnya. Kalau nggak ada ayatnya sih lain lagi ceritanya gitu kan. Mengingkari ayat jelas, ayat nggak boleh diingkari. Itu kan satu ayat pun mengingkari Al-Quran berarti. Karena banyak perempuan di orang Muslim yang mengingkari, bagi saya poligami haram. Kenapa Islam membolehkan poligami? Itu udah dari dulu, dari masa dahulu, bukan sekarang poligami itu ya. Dari masa nabi-nabi terdahulu rata-rata poligami ya. Nabi Ibrahim poligami, Nabi Muhammad poligami gitu kan. Itu bukan dulu Nabi siapa gitu kan ya. Jadi dari dulu udah poligami itu udah biasa gitu kan. Karena kebutuhan laki-laki tidak cukup satu perempuan ya. Kalau ada laki-laki yang cuma cukup satu perempuan, berarti laki-laki lemah dia ya. Laki-laki lemah ya. Karena perempuan tidak setiap saat bisa ya menjalankan kewajibannya ya. Nah itu terkait dengan apa, poligami ya. Cuman poligami harus paham orangnya ya. Kalau nggak paham zalim sama perempuan. Kalau paham aman ya. Kalau paham aman, dia melaksanakan kewajiban ya. Walil abdi baina itsnain, hamba sahaya boleh dia poligami sampai 2 ya. Merdeka sampai 4 ya. Kenapa? Walayat kihul hurru amatan. Laki-laki merdeka tidak boleh menikahi hamba sahaya perempuan illa bisyartain, kecuali dengan 2 syarat. Ada musadaqil qurrah ya, tidak memiliki mas kawin untuk wanita merdeka. Wa khauful anat ya, dan khawatir terjerumus kepada zina. Anat zina ya. Sini antakun al-amah muslimah ya. Al-anat al-wuqu' fi fahishatil zina ya, ini al-anat ya. Wa khauful anat ya. Jadi syaratnya kalau laki-laki merdeka menikahi hamba saya ada 2 syarat. Ada musadaqil hurrah, tidak bisa memberi mas kawin kepada
wanita merdeka, wa khauful anat, dan khawatir terjerumus kepada zina, ya. Karena nikah bagi dia sudah wajib, ya, harus segera. Enggak ada yang orang merdeka yang bisa dia berikan mas kawin. Karena wanita merdeka yang mas kawinnya itu mahal biasanya. Dulu di Arab kayak gitu, ya. Ya, kalau di kita mas perangkat anak sholat cukup, ya. Ada musadaqil hurra, tidak memiliki mas kawin untuk wanita merdeka. Berdasarkan firman Allah, Allah berfirman di sini, wa man lam yastati' minkum taulan. Siapa yang tidak memiliki taulan, kemampuan, ya, ayyankihal muhsanat, menikahi wanita merdeka, al mukminat, yang mukminat, ya, dzalika liman khasyal anata minkum, dan itu berlaku bagi yang tidak mampu menahan diri dari zina, ya. Liman khasyal anata minkum, ya, jadi ada dua syarat. Pertama, lam yastati' minkum taulan, ya, jadi tidak memiliki taulan. Taulan itu kemampuan untuk menikah dengan wanita yang merdeka. Taulan ayyankihal muhsanatil mu'minat. Yang kedua, liman khasyal anata minkum, ya, yang tidak mampu atau khawatir terjerumus kepada zina, ya. Al-anat al-wuqu' fi zina. Wa nadharur rajul, kalau untuk gambaran zaman sekarang yang merdeka, laki-laki yang merdeka, perempuan yang merdeka, itu Ahlussunnah sama hamba sahaya itu gimana? Untuk gambaran di zaman sekarang gitu. Gambaran sekarang maksudnya? Yang laki-laki yang merdeka, wanita yang merdeka itu yang gimana gitu, Ustaz? Hamba sahaya. Sekarang hamba saya hampir nggak ada. Hamba saya udah hampir nggak ada. Hamba saya itu manusia yang dijual belikan, ya. Udah dari dulu dia dijual belikan, gitu kan? Atau orang tuanya hamba sahaya, maka anaknya hamba sahaya juga, gitu kan? Tapi sekarang udah hampir nggak ada, karena udah banyak yang dimerdekakan, kan? Itu menikahi. Beda menikahi dengan membeli hamba sahaya. Kalau membeli hamba sahaya tidak harus dinikahi, langsung halal dan tidak masuk hitungan. Membeli hamba sahaya beda dengan menikahi dengan membeli hamba sahaya. Kalau membeli itu halal, otomatis laki-laki merdeka membeli hamba sahaya perempuan, halal untuk dia setubuhi, ya, tanpa harus dinikahi. Ini nikahin hamba sahaya punya orang lain, ya. Kalau hamba sahaya dia sendiri halal buat dia, itu dalam Islam, ya. Dan tidak masuk hitungan kalau memiliki, nggak masuk hitungan, asalkan yang merdeka, gitu kan. Orang merdeka membeli hamba sahaya perempuan halal, nggak masuk hitungan itu, ya. Nggak masuk hitungan 4 orang, nggak ngurangin jatah, ya. Masih berhak jatah nikah yang lain lagi, ya. Tapi maknanya sama betul. Membeli hamba sahaya sama menikah maknanya sama. Sama. Membeli, bedanya ada nggak? Bedanya ada nggak? nggak ada beda. Bedanya nanti dia berhak merdeka kalau dia melahirkan anak majikan. Kalau dia melahirkan anak majikan, berhak dia merdeka kalau majikan meninggal. Kalau suaminya meninggal. Suaminya meninggal, tapi dengan syarat dia melahirkan anak majikan dulu. Karena kalau dia melahirkan anak majikan ahli warisnya. Kalau dia merdeka nggak mungkin anak memperbudak ibunya, ya. Itu hukumnya seperti itu. Ada 6 cara memerdekakan hamba sahaya. Salah satunya adalah melahirkan anak majikan. Yang kedua, dimerdekakan secara cuma-cuma. Yang ketiga, dimerdekakan dengan tebusan. Yang keempat, dimerdekakan dengan janji. Dengan janji kalau saya meninggal kamu merdeka, ya. Itu dengan janji, ya. Yang keempat ada 6 cara, ya. Itu memerdekakan hamba sahaya. Ini menunjukkan bahwa Islam mengakomodir kebiasaan. Itu kebiasaan orang Arab, ya, bukan orang Arab, tapi orang-orang zaman dahulu, mau di Arab mau enggak di Arab, tetap aja dulu ada budak. Ya, buktinya Nabi Yusuf diperbudak, kan? Nabi Yusuf kan pernah diperbudak, kan? Jadi ya itu udah zaman dahulu, itu di Bani Israel Nabi Yusuf dulu, ya. Jadi ya udah terbiasa dulu ada budak. Nah, datang Islam
Islam mengakomodir ini karena orang susah meninggalkan kebiasaan. Udah biasa kita punya budak. Ini hukum budaknya gimana nih, gitu kan? Ya udah, budak tetap budak, merdeka tetap merdeka. Tapi kalau budak mau dimerdekakan ada 6 caranya. Islam udah menentukan 6 caranya. Merdekakan cuma-cuma, atau merdekakan dengan tebusan, atau dia melahirkan anak majikannya, atau dia dijanjikan mau merdeka, gitu kan? Ya, ada 2 cara lagi saya lupa ya. Ustaz, berarti tadi kalau misalnya dia menikahi budak orang lain, terus kan dibayar tuh berarti itu dia merdeka nggak? Enggak, Oh, tetap budak dia. Kecuali kalau dimerdekakan oleh itu majikannya. tetap jadi budak suaminya berarti. Ustaz? Iya. Kalau suaminya memerdekakan dia, suaminya yang beli. Baru. Iya, dibeli, lalu dia dimerdekakan, lalu dia nikahin baru. Ya. Kenapa? Kalau dia nikahin aja, dia tetap budak majikannya. Tetap budak majikannya, ya. Makanya di sini ada syarat. Syaratnya terpaksa sekali nikahin perempuan yang budak tadi, ya. Wa nadharur rajul ilal mar'a ala sab'ati adrub. Laki-laki boleh melihat perempuan, ya, atau melihat laki-laki melihat perempuan ada 7 macam. Ada 7 macam, ya. Sab'ati adrub. Ahaduha nadharuhu ila ajnabiyyah li ghairi hajah. Dia melihat wanita asing tanpa kebutuhan. Faghairu jaiz, enggak boleh. Enggak boleh kita melihat perempuan asing atau laki-laki asing ya tanpa kebutuhan. Faghairu jaiz, ya, maka tidak dibolehkan, ya. Wathani nadharuhu ila zaujati aw amati, melihat ke istri atau hamba sahayanya. Fayajuz, boleh ayandur ila ma'adal farj minhuma, ya. Kecuali melihat kemaluan, ya. Tapi itu sebagian ulama mengatakan nggak boleh lihat kemaluan, tapi sebagian ulama mengatakan boleh, ya. Boleh. Wasalith nadharuhu ila dawati maharimih, ya, melihat mahramnya, ya, mahram. Istri mahram bukan? Bukan, ya. Ini sudah disebutkan yang kedua tadi, melihat istri. Di sini melihat mahram. Mahram bukan istri, bukan mahram, ya. Istri bukan mahram, ya. Mahram itu perempuan yang haram dinikahi. Istri memang haram dinikahi. Boleh kita nikahi dan dinikahi juga namanya, ya. Kalau dia mahram nggak boleh dinikahi. Ini yang banyak salah di masyarakat, menyebut istri muhrim, ya. Muhrim apalagi salah kalimat muhrim, ya. Muhrim itu orang ihram namanya, muhrim, ya. Mahram, ya, perempuan yang haram dinikahi. Muhrim orang ihram, ya. Ini istilah yang salah di masyarakat. Dia belum muhrim, ya. Belum haji berarti, ya. Kenapa? Iya. Yang nomor 2 nazar ila zaujatihi atau Amatihi. kayak juzuk kan yang suruh Adal farj minhuma, kecuali kemaluan. Tapi kemaluan ulama ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh dilihat, ada yang mengatakan nggak boleh dilihat. ini berarti setelah menikah gitu. Iya. Oh, setelah menikah. Setelah menikah. Apanya? Hamba sahaya atau Maksudnya ini konteksnya melihat ini setelah nikah atau setelah nikah lah? Kan zaujati istrinya, udah jadi istri. Kalau belum jadi istri bukan istrinya namanya. Istrinya udah dinikahi, amati hamba sahayanya udah dibeli. Kalau hamba sahayanya udah dibeli sama dengan istri, ya. Boleh dilihat apa saja di sini kecuali kemaluan. Tapi kemaluan belum ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan nggak boleh, ya. Di bawah ini syarahnya, li'annahu yahillu lahu jima'uhunna kama yahillu lahu al-istimta'u bihinna fi jami' badanihinna fa yahillu lahu an-nadhar min babi aula. Di bawah ini malah boleh, ya. Wa ammal faraj fa yuqra an-nadhar ilayhi min ghairi hajah li'anna dzalika khilaful adab, ya. Jadi di sini di sini bukan nggak boleh, tapi kecuali kemaluan makruh dilihat, ya. Bukan nggak boleh, ya. Di sini fa yuqra an-nadhar ilayhi, ya.
Ini setelah dinikahi, hamba saya setelah dibeli. Ya, kalau hamba saya sendiri nggak perlu dinikahi, ya dia otomatis jadi halal seperti istri. Ya. Kalau hamba saya itu sama dengan ini, beli aku aja nih. Mau saya lapor kamu, ini boleh-boleh aja kan? Ya. Diperjualbelikan. Itu kebiasaan masa dahulu sejak sebelum Islam. Bukan hanya orang Arab ya. Tapi Islam mengakomodir kebiasaan. Kebiasaan diberikan hukumnya supaya jelas ya. Ini menunjukkan bahwa Allah menghormatin kepemilikan. Allah menghormatin kepemilikan manusia, gitu kan? Dia udah beli, udah capek-capek, nggak mungkin kita katakan, oh wajib dimerdekakan, nggak mungkin. Ya, karena dia udah beli, udah dia keluarkan duit banyak, gitu kan, membelinya, gitu kan? Masa harus langsung dimerdekakan, wajib merdeka, gitu kan? Nggak masuk Islam orang, ya? Oh, ane udah punya budak semua, suruh merdekakan, udah nggak usah masuk Islam dah, ya? Itu Islam mengakomodir kebiasaan, ya. Ustaz, awal mula dia jadi budak tuh kayak mana Ustaz? Bisa karena perang, jadi tawanan perang, ya, atau dia apa? Iya kayak Nabi Yusuf gitu kan, ditemukan di hutan, ditemukan di sumur, gitu kan ya, lalu diperbudak, gitu kan ya, lalu dijual, ya, kan yang belinya tuh udah buang duit banyak, gitu kan. Gak mungkin wajib merdeka, duit saya mana? Saya udah bayar mahal nih, gitu kan. Itu jadi ya itu menunjukkan bahwa kepemilikan manusia itu dihormati sama Allah, dihargai. Ya karena dia udah keluar duit banyak, gitu kan. Jadi nggak langsung nggak wajib merdeka, cuman dianjurkan untuk dia merdekakan. Kalau sukarela silakan. Mau dia minta tebusan, minta aja tebusan sama budaknya, gitu kan. Tapi Ustaz, budak itu bisa memerdekakan dirinya sendiri. Bisa tapi debus. Dia tebus. Jadi nebus dirinya. Iya. Itu mukatab, ada dalam Quran, ya. Ada dalam Quran, ya. Dia merdekakan dirinya sendiri dengan dia tebus, dia kumpulkan duit dulu, gitu kan dia. Bos, ane mau merdeka, mau dibayar berapa? 100 juta. Ya udah, ane mau cari duit dulu ya. Ya udah, cari sana, gitu kan. Ya, dapat 100 juta, gitu kan. Nih udah 100 juta. Ya udah merdeka, gitu kan. Itu ada dalam Quran. Ya, fakatibuhum in alimtum fihim khaira, ya, bikin perjanjian dengan mereka, katibuhum, ya, tulis perjanjian dengan mereka, in alimtum fihim khairan, jika kalian dapatkan dia mampu untuk carinya. Ya, 100 juta gimana? Bisa carinya? Bisa. Ya udah, cari sono, ya, 100 juta datang, bawa sini, nanti kamu merdeka, gitu kan. Enggak dapat uang itu ya tetap budak berarti. Ada dalam Quran, ya. Wasalif, yang ketiga, nazaruhu ila zawati maharimih, dia melihat mahram atau amatihi al-muzawwajah, atau hamba sahayanya yang sudah dia nikahkan dengan orang lain. Jadi ya, yang tadi menikahi hamba sahaya tetap milik majikan. Jadi istrinya adalah budak majikannya, gitu kan. Kecuali kalau dia mau jadi budak dia beli aja, ya. Fa yajuzu fi ma ada ma baina surra wa rukbah, ya. Boleh dia lihat, ya, kecuali antara pusar sampai lutut, ya. Nah, ini saya kurang setuju antara pusar sampai lutut. Saya lebih cenderung antara leher sampai lutut, ya. Kalau pusar sampai lutut berarti kelihatan dada ke atas, ya. Ini dari pusar, kecuali pusar sampai lutut, ya. Kalau pusar sampai lutut atau leher sampai lutut? Leher sampai lutut, ya. Kalau pusar sampai lutut ya kelihatan dari pusar ke atas, ya. Warabi yang keempat, an-nazar li ajli nikah, melihat untuk menikahi. Fa yajuz ila al-wajhi wal kaffain, maka boleh ke wajah dan dua telapak tangan, ya. Sebagian ulama mengatakan boleh lebih dari itu kalau memang dibutuhkan. Jadi boleh lihat wajah, boleh lihat telapak tangan, ya. Wal khamis yang kelima, an-nazar lil mudawah, ya, melihat untuk mengobati, mudawah.
ya litabib fa yajuzu ila al-mawadi' allati yahtaj ilaiha, maka boleh ya ke tempat-tempat yang dibutuhkan, ya lakin besar dengan syarat nggak ada dokter yang satu jenis, ya kalau ada dokter yang satu jenis ya nggak boleh, ya. Di sini disebutkan nomor 1 coba, ya untuk dokter tadi wa yushtarat, ada lihat nggak? Ada nggak? Wa yushtarat ayyakuna dzalika, disyaratkan itu biwujudi mahramin, didampingin oleh mahram atau zauj atau suami. Ya, jadi harus ada mahramnya, ya. Jangan datang ke dokternya yang lawan jenis gitu kan ya. Lalu dia sendirian datangnya yang diperiksa, periksa kehamilan lagi gitu kan. Wujudi mahram, harus ada mahram atau suami. Wa alla tujad imra'atun tu'alijuha, enggak ada perempuan yang bisa ngobatin dia. Kalau ada dokter perempuan, ya. Jadi wa idza wujidal muslim la yajuzu dhahab ila ghairihi, ya. Kalau ada dokter muslim, enggak boleh selain muslim, non muslim, ya. Jadi itu disyaratkan biduni la tujad imra'atun tu'alijuha. Enggak ada perempuan yang bisa ngobatinya, ya. Banyak perempuan yang dokter kandungan ke laki-laki, ya. Nah itu gimana itu, ya. Wasadis an-nazar lisyahadah, melihat untuk kesaksian, saksi di pengadilan, aulil muamalah atau muamalah, ya, lil bai' wasyira'. Fa yajuzu an-nazar ila al-wajh khassah, maka boleh melihat ke wajah, ya. Lina'rif hal huwa shadiq aw laysa shadiq. Dia jujur atau tidak kan kita bisa dilihat dari wajahnya, ya. Kelihatan dia lagi ragu-ragu atau gimana, ya. Wasabi' an-nazar ila al-amah inda tiya'iha, melihat ke budak di saat membelinya, inda tiya'iha inda syira'iha. Wa yajuzu ila al-mawadi' allati yahtaj ila taqlibiha, ya boleh dia lihat tempat-tempat yang ingin dia lihat, ya. Kayak kita belum beli bak ini, ya. Boleh dia lihat apa aja, ya. Namanya juga beli barang gitu kan. Yang hukumnya kayak gitu, ya. Bukan saya ngarang-ngarang, bukan, ya. Karena memang dulu bukan Arab saja, seluruh dunia dulu, ya. Dulu ada budak udah biasa, ya. Nah, Islam mengakomodir kebiasaan seperti itu, ya, dikasih batasan. Boleh lihat, tapi kalau mau beli aja, ya. Kalau mau beli aja, ya. Ustaz, tapi kok saat datang Islam masih boleh memperjualbelikan budak? Kan kita nggak tahu yang mana yang bisa memerdekakannya. Bisa jadi dibeli sama orang yang nanti dia merdekakan, ya. Kan kita nggak tahu siapa yang akan memerdekakannya nanti. Kalau nggak boleh memperjualbelikan budak, gimana dia mau merdeka, gila? Ini majikannya nggak mau merdekakan, gitu kan? Nggak boleh dia jual juga, gitu kan? Siapa tahu ada yang mau belinya dan dia mau merdekakan, gitu kan? Maka Islam membolehkan jual belinya supaya nanti pindah ke tangan yang mana dia mau merdekakan, gitu kan? Atau dia mungkin pindah ke tangan yang mana dia bisa melahirkan anak majikannya, bisa merdeka juga dia nantinya, gitu kan? Jadi bukan Islam menghalalkan jual beli budak, bukan, ya, tapi itu cara Islam untuk memerdekakan budak tadi, ya. Maka dibolehkan jual beli, siapa tahu nanti pindah ke tangan yang mau merdekakannya. Jadi an-nazar ila al-amah inda ibtiya'iha inda syira'iha fa yajuzu ila al-mawadi' allati yahtaj ila taqlibiha, maka silakan dia lihat, ya, tempat-tempat yang dia butuhkan untuk dia bolak-balik, ya. Taklib itu bolak-balik, ya, itu bolak-balik, ya, dari kaki atas itu kan, ya. Coba ke tiaknya, coba lihat dulu, ya. Ya, angkat tiaknya gitu kan, ya. Coba petisnya diangkat dikit, ya. Tuh. Ya, siapa tahu gorengan gitu kan. Paslon. Namanya juga beli barang kan. Kalau kita beli baju kan buka-buka gitu kan, ya. Siapa tahu ada cat itu kan, jaket gitu kan, ya, atau kancingnya kurang gitu kan, ya. Faslun, fasal. Wala yasihu aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai 'adlin. Tidak sah nikah, akad nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, ya.
Ada berdasarkan hadis ya, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin wa ma kana min nikahin ala ghairi dzalika fa huwa batil. Tidak sah nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil, dan nikah selain itu maka tidak sah ya. Rawahu Ibnu Hibban, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban ya. Ulama terkait dengan hadis ini ulama beda-beda pendapat. Karena hadis ini cuma ada di Ibnu Hibban. Ya. Rawahu Abu Dawud dan Tirmidzi Ibnu Majah an Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam la nikah illa biwaliyin. Ya. Kebanyakan riwayat tanpa menyebut dua saksi. Makanya ulama beda pendapat apakah dua saksi wajib atau tidak ya. Belum lagi yang meragukan hadis la nikah illa biwaliyin, ya, apakah wali juga wajib atau tidak ya. Al ulama fi arkanin nikah, yakni salah aqwal. Ada 3 pendapat ulama terkait dengan rukun nikah. Pertama, rukun nikah al-ijab al-qabul faqat. Al-Hanafi al-ijab al-qabul faqat. Al-Maliki al-wali wal-ijab wal-qabul. Al-Syafi'i wal-Hanbali al-wali wasyahidan wal ijab wal qabul. Jadi ulama ada 3 pendapat ya terkait dengan arkan nikah. Kalau Hanafi ijab qabul saja. Ijab qabul antara siapa Ustaz? Ya antara laki dan perempuan yang mau nikah ya. Aku nikahi engkau dengan mas kawin sekian, aku terima nikahnya, langsung masuk hotel ya. Itu mazhab Hanafi ya. Mazhab Hanafi. Kalau penghulu itu jadinya Ya? Penghulu kan cuma pencatat. berarti nggak usah ada. Iya kan untuk mencatat supaya ada administrasinya. Pencatat ya. Kalau Maliki harus ada wali, al-wali wal ijab al-qabul. Kalau Maliki wali ijab qabul ya. Jadi wali dengan laki-laki ijab qabul tanpa saksi sah ya. Syafi'i ada wali, ada syahidah dua saksi, dan ada ijab dan qabul ya. Ini bisa kita lihat mazhab yang paling susah itu Syafi'i selalu ya. Maliki menengah, Hanafi paling mudah ya. Paling mudah ya. Hanafi itu memang mazhab yang paling mudah. Ustaz, kalau mazhab Hanafi biasanya di negara mana Ustaz? Hanafi mayoritas seluruh dunia Hanafi. India, Pakistan, Afghanistan, Turki, Eropa ya, Amerika, Kanada ya, itu rata-rata Hanafi. Irak ya, Mesir sebagian gitu kan. Mayoritas seluruh dunia Hanafi. Kalau lihat film Turki yang nikah nggak ada walinya, langsung depan penghulu tanda tangan selesai ya. Ustaz, tapi kalau nikah beda mazhab itu Ya terserah, itu meyakini sah nggak seperti ini gitu kan ya. Kalau nggak meyakini saya sarankan, oh saya harus ada walinya gitu kan. Kan kita masing-masing bertanggung jawab terhadap amal perbuatan kita sendiri ya. Jadi ente mau nikah, kira-kira yang dipilih yang mana? Ikut pendapat yang mana? Hanafi mazhab yang paling mudah ya. Sentuhan suami istri nggak batal itu Hanafi ya. Yang paling mudah, Hanafi paling mudah. Jual beli anjing boleh gitu kan. Hanafi paling mudah ya.
ada sholat, ada najis setetes air kencing di celana masih boleh. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi paling mudah. Jadi bukan kita milih yang mudah, tapi milih yang aman, gitu kan? Ikut Hanafi ya langsung tarik orang di jalan, langsung yuk kita ke hotel gitu kan ya. Aku nikahin kau dengan mas kawin sekian, dengan mas kawin 200.000 ya, tunai gitu kan ya. Aku terima mas kawin, aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Ya udah langsung masuk hotel, langsung check in ya. Kenapa? Jadi la yasihu 'aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai 'adlin, dan dua saksi yang adil. Ini perhatikan, wala yasihu 'aqdun nikah illa biwaliyin wa syahidai 'adlin, dan dua saksi yang adil. Apa arti adil? Adil itu artinya istiqamah fid din. Orangnya istiqamah, agamanya bagus. Itu namanya adil. Ya. Fa in khiftum alla ta'dilu, kalau kalian khawatir tidak bisa adil, satu saja. Apa artinya di sini tidak bisa adil? Ustaz, gimana kita tahu dia adil atau tidak? Dia merasa istiqomah nggak agamanya. Kalau nggak istiqomah agamanya, agama saya kadang-kadang pelin-pelan gitu, kayak sholat kadang-kadang sholat kadang-kadang, jangan ente mau poligami. Ya, ente untuk diri ente aja nggak bisa jaga, apalagi jagain orang. Ya, itu maksudnya adil. Kadang-kadang orang salah paham tentang adil, benar nggak? Ya, Ustaz, dari mana kita tahu dia bisa adil atau tidak? Dianya istiqomah nggak agamanya? Ya, merasa istiqomah nggak dia? Merasa kalau ada maksiat dia masih bisa jaga diri gitu kan ya? Kewajiban dia laksanakan ya. Orang yang adil itu orang yang agamanya istiqomah, dia akhlaknya bagus, dia tidak meremehkan dosa, ya, dan tidak melakukan perbuatan yang merusak wibawanya. Ya, kamu saya nggak pakai celana pendek kemana-mana gitu kan ya? Itu orang yang adil. Jadi itu adil yang dimaksud dalam Quran. Ya, orang memahamin poligami susah banget. Ustaz, dari mana kita tahu dia adil gitu kan ya? Adil dalam Islam itu istiqomah agama, akhlaknya bagus, ya, nggak melakukan perbuatan yang merusak wibawanya gitu kan ya, nggak berbuat maksiat, kewajiban dia laksanakan gitu kan. Orang seperti itu jangan khawatir ya dia akan zalim. Wa syahidai 'adlin, dia akan amanah berarti ya. Wa yaftaqirul wali ya, wasyahida, dan dua saksi ila sitti syara'id ya, kepada 6 syarat ya. Saya lebih cenderung sittati syara'id ya. Al-Islam, pertama Islam. Jadi kalau enggak Islam maka tidak boleh wali ya dan saksi. Wal bulugh baligh ya, wal aql akal, wal hurriyah merdeka, wal dzukurah ya, dan laki-laki. Jadi wali sama saksi harus laki-laki ya. Wal adalah, ini adil ya, adil. Coba di laki-laki. Masa kita dukuro udosa ya. Wal adalah, dan adil ya. Di sini nomor 2 ya, adil. Ya, wal ada illa annahu la yaftaqirun nikahul dhimmiyah ila islamil wali. Tapi kalau yang dinikahkan adalah perempuan ahlul kitab ya, karena boleh dalam Islam laki-laki merdeka menikahin perempuan ahlul kitab ya, ila islamil wali, walinya tidak harus muslim. Kalau perempuan ahlul kitab ya, walinya sesuai dengan agamanya. Wala nikahul ama ila adalatis sayyid, dan menikahkan hamba sahaya perempuan yang berhak jadi walinya adalah majikannya, ila adalatis sayyid ya, majikan enggak disyaratkan harus adil ya, adil. Tadi adil sudah saya sebutkan. Adil adalah istiqamah fiddin ya, wa takhalluq bil akhlaqil karimah ya, wal ibtiad an sagha'idid dzunub wa kaba'iriha ya, meninggalkan dosa besar dan dosa kecil ya. Itu orang yang adil. Jadi kalau yang enggak sholat enggak boleh jadi saksi. Wa aulal ula, wali yang paling utama, al-ab, pertama ayah ya. Hukum wali, al-asal fil wali wal ab ya. Hukum asal wali adalah ayah, kecuali orang yang enggak jelas ayahnya ya. Wa aulal ula, wali yang utama adalah ayah dulu
Sumbal jad, ya, lalu kakek yaitu ayahnya ayah. Sumbal akhlil ab wal lalu saudara seayah seibu. Sumbal akhlil ab, lalu saudara seayah. Summa ibnul akhlil ab wal kemudian keponakan, ya, dari saudara seayah seibu. Summa ibnul akhlil ab, ya, kemudian keponakan dari saudara seayah. Sumbal am, lalu paman. Paman di sini adalah paman dari ayah, ya. Jadi paman saudara ayah. Summa ibnuhu, lalu anaknya paman, anak laki-laki dari paman, yaitu sepupu dari pihak ayah, ya, ala hadzal tartib, sesuai dengan urutan ini, ya. Coba nanti yang sini, yang sebelah ini, ya. Siapa manual wali? Anti. Nah, yang pakai kacamata. Siapa wali? Manual wali. Hati-hati. Iya, yang di belakang. Siapa wali? Iya, setelah bapak siapa? Setelah bapak siapa? Iya. Jangan diajari, nanti saya tanya yang lain, ya. Setelah kakek siapa? Hah? Siapa? Saudara laki-laki. Terus setelah saudara laki-laki? Keponakan. Setelah keponakan, paman. Setelah paman, sepupu, ya. Sesuai dengan urutan ini. Jadi perhatikan, jangan ini, ya. Saya sensitif sama yang gak perhatian, ya. Saya sensitif ini langsung mata saya langsung nyorot, ya. Sama yang gak perhatian langsung nyorot mata saya. Gak bisa di ini, ya. Mata saya liar melihat orang yang gak perhatian. Fa'idha udimatil asabatu, ya. Kalau asabah yang tadi urutan tadi nggak ada, fal maulal mu'tiq, maka majikan yang memerdekakan hamba sahaya. Semua asabatu, lalu keluarganya, ya, atau kerabat-kerabat dari laki-laki yang memerdekakan tadi, ya. Asabatu, ya, semua hakim, lalu hakim yang terakhir. Jadi hakim yang terakhir, ya. Hakim yang terakhir, ya. Tapi dari wali tersebut kalau ada yang mau mewakilkan ke orang lain selain dari wali, boleh, silakan. Ya, ayah ada, tapi kata ayah, ya udah langsung penghulu aja dah, boleh, ya. Siapa yang berhak dari mereka, ya, lalu mereka wakilkan ke orang lain, boleh, ya. Kalau laki-laki Islam, laki-laki merdeka yang menikahi perempuan anak kita itu kan boleh ya Ustaz? Kalau sebaliknya gimana Ustaz? Ya boleh. Berarti hukumnya gimana? Hukum pernikahan? Hukumnya haram. Berarti ya udah cerai gitu. Eh? Kalau misalnya sudah terlanjur menikah gitu. Kalau terlanjur menikah, minta suaminya masuk Islam. Kalau suaminya masuk Islam, lanjut. Oh, nggak perlu nikah lagi. Enggak perlu. Kalau nggak mau Ustaz, ya udah cerai. Enggak mau, bisa. Ya, kalau suaminya masuk Islam, lanjut, ya. Lanjut. Ustaz, tadi kan faidah al-umat al-asolatu kal-maula Mu'tiq. al-mu'tiq. Itu kan yang memerdekakan hamba saya ya Ustaz? Iya. Itu maksudnya kan ini kalau misalnya yang Dinikahkan hamba saya yang pernah dimerdekakan. Oh, jadi itu hamba sayanya sendiri ya Ustaz? Iya. Hamba sayanya dia. Wala yajuzu ay yusarriha bi khidmatin mu'taddatin, ya. Tidak boleh, ya, yusarrih. Mana yusarrih? Dengan tegas, ya, dan jelas. Bi khidmatin mu'taddatin, melamar mu'taddah, perempuan yang dalam masa iddah. La yajuz lirrajul ay yakhtub imra'atan mu'taddah bi sarihil khidbah, dengan lamaran yang jelas dan tegas. Aneh melamar inti enggak boleh, ya, selama dalam masa iddah. Wa yajuz ay yu'arrid laha, tapi boleh memberikan kata-kata atau menyampaikan kata-kata yang sindiran, ya, yu'arrid laha ta'rif. Wa yankihaha ba'da qida' iddatiha, dan dia nikahi setelah habis masa iddah, ya. Jadi perempuan yang dalam masa iddah enggak boleh dilamar dengan tegas dan jelas, tapi boleh dengan samaran, ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, wala junaha 'alaikum fima arradtum bihi min khidmatin nisa. Tidak ada dosa atas kalian yang kalian sindirkan
dalam melamar perempuan, atau aknantum fi anfusikum, atau yang kalian sembunyikan, aknantum fi anfusikum, dalam diri kalian. Alimallahu annakum satadkurunahunna, ya Allah tahu kalian akan menyebutkannya, walakin la tu'iduhunna sirra, tapi jangan dijanjikan, illa an taqulu qawlan ma'rufa, kecuali mengatakan yang baik-baik. Wala ta'zimu uqdatan nikah, jangan kalian dengan jelas ya melamar wanita hatta yablugha kitabu ajalah, ya sampai habis masa iddahnya, ya. Karena dalam masa iddah perempuan yang diceraikan masih istri, ya, kecuali talak 3. Perempuan yang masih dalam masa iddah masih istri kecuali dalam talak 3, ya. Maka dia kalau diceraikan oleh suaminya masih talak 1, talak 2, belum boleh keluar rumah, ya. Dia tetap di rumah dan suaminya berhak untuk rujuk kapanpun. Talak 1, talak 2, ya. Banyak di antara masyarakat kadang-kadang kalau udah diceraikan oleh suaminya langsung pergi, nggak boleh, dosa hukumnya, ya. Dan kadang-kadang menolak suaminya mau rujuk, nggak boleh, nggak berhak juga. Karena selama dalam masa iddah masih istri, ya, dia mazal zaujatu, masih istrinya, ya. Masa iddah untuk dia berpikir mau lanjut atau mau berpisah selamanya. Wan nisa ala darbain, perempuan ada 2 macam. Sayyibatin, ya, wa abkar, ya, perempuan janda dan perawan. Wal bikru, perempuan yang perawan, ya juzulil ab wal jad ijbaruha 'ala nikah. Boleh bagi ayah dan kakeknya memaksanya menikah, ya. Enggak berhak dia nolak kalau untuk perempuan yang perawan, ya, karena dia belum pengalaman, ya. Dengan syarat pilihan ayahnya bagus agamanya. Dengan syarat pilihan ayahnya bagus agamanya, ya. Syaratnya cuma 1, bagus agamanya, ya. Boleh nolak kalau ada yang lebih bagus agamanya, ya. Ini dipaksa sama ayahnya nikah sama laki-laki, ya. Ada yang lebih bagus, alumni Madinah gitu kan, ya. Ya. Dan pernah di Maroko juga Ustaz gitu kan. Misalnya contoh gitu kan. Iya, boleh asalkan ada yang lebih baik agamanya, ya. Boleh menolak tapi ada pilihan yang lebih baik agamanya. Maka ayah nggak boleh memaksa, ya. Wal bikru yajuzu lil ab wal jad ijbaruha 'ala nikah. Di sini coba lihat makna ijbaruha, yuzawwi annahu yuzawwijuha bighairi idniha. Boleh menikahkannya tanpa izinnya, wala ridaha, tanpa ridhonya, walau min ghairi kuf'in, ya. Walaupun yang tidak setara, ya. Hal ini berdasarkan hadis Aisyah, anna Nabi tazawwajaha wa hiya bintu 6 sinin. Nabi menikahi Aisyah saat Aisyah masih 6 tahun. Wa udkhilat alaihi wa hiya bintu 9. Dan bergabung dengan Rasulullah, ya, saat umur usia 9 tahun. Jadi itu Abu Bakar nikahkan Aisyah saat umur 6 tahun, nggak minta izin lagi, enggak, ya. Qala an-Nawawi, berkata Imam Nawawi rahimahullah fi syarh Muslim, hadza sharihun fi jawazi tazwijil ab al-bikr as-saghira bighairi idniha. Ini jelas, ya, membolehkan ayah menikahkan perawan yang, ya, yang masih kecil tanpa izinnya. Li'annahu la idna laha, karena izinnya pun enggak dibutuhkan. Wal jad kal ab indana, dan kakek hukumnya sama dengan ayah. Wa ajma'al muslimun ala jawazi tazwijihi bintahul bikr as-saghir li hadzal hadis, ya. Ulama sepakat bahwa anak kecil yang masih perawan yang berhak dinikahkan oleh ayahnya. Wa idza balagat fala khiyara laha fi fasqi, ya. Di sini dan setelah setelah baligh, ya, tidak ada hak dia untuk membatalkan. Berarti Ustaz kalau bukan ayah dan kakeknya yang memaksa, Nggak bisa, nggak boleh. Hanya ayah dan kakeknya, ya. Kenapa ayah dan kakeknya? Karena ayah pemilik, ya. Ayah pemilik anaknya, ya.
Wa 'alal mauludi lahu, dan wajib bagi ayah yang mana anak milik dia, Allah bilang begitu ya. Anta wa baluka li abik, engkau dan hartamu milik ayahmu. Ya. Binti apa arti binti? Anak perempuan. Kan bintinya ke ayah atau ke ibu? Milik ayah ya. Jadi yang menentukan itu ayah, bukan ibu ya. Ibu jangan sampai maksa-maksa, jangan ya. Karena bintinya ke ayah ya. Banyak ibu yang berdebat dengan ayahnya masalah jodoh anaknya. Ya, serahkan sama ayah yang tanggung jawab. Karena itu adalah milik ayah, haknya penuh di ayah. Hak penuh di ayah untuk menentukan jodoh ya. Bukan di ibu ya. Cuman ibu boleh kasih saran gitu kan. Jangan sampai gara-gara anaknya rumah tangga ibunya jadi berantakan ya. Wasayyibu, adapun perempuan janda la yajuzu taswijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Tidak boleh dinikahkan kecuali setelah balik dan izinnya ya. Kan boleh nikahkan orang sebelum balik kan? Wal muharramatu bin nasi 14. Perempuan yang haram dinikahi ada 14 ya. Sab'un bin nasab, Sab'un bin nasab, 7 karena hubungan darah, wa ithnatani bil radha', 2 karena hubungan persusuan, wa arba' bil musaharah, dan 4 karena hubungan pernikahan ya. Wa wahidah min jihatil jama' ya. Sebenarnya karena susuan bukan 2 tapi 7. Sama 7 juga ya. Bapak? Ini Pak Yesus. Al-um, jadi saya harus jadah karena jadah itu juga ya, sama ya. Karena ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
al-muharramat ada muharramat bin nasab ada 7, muharramat bin wada'ah ada 7, muharramat bin musahara ada 4 ya. Oke, assalamualaikum.